market ini kembali ada kepanikan? Kalau menurut gua sih ini karena makro di luar negeri sama di dalam negeri kurang bagus ya. Oke. Kalau di luar negeri kan ada perang tuh, Iran US, armadanya udah 30% ada di Iran gitu kan. Lalu kalau yang sebelumnya MSCI masih belum jelas nih perkembangannya gimana, walaupun udah ada keputusan tapi positif atau enggaknya belum tahu nih. Oke. Terus ketiga masalah free float. Jadi banyak kalau menurut gua sih banyak perusahaan tuh lagi atur mungkin pindah-pindahin emitennya ya. Nomininya diatur, dipindah-pindahin gitu buat memenuhi ini free floatnya itu loh. Nah, terus kalau di dalam negeri isu yang setiap kali di ini kan saham gorengan. Nah, jadi semua akhirnya mereka takut nih mau gerak, mau beli banyak sahamnya nanti takut dibilangnya menggoreng. Gitu loh. Karena isu menggoreng ini belum jelas nih. Yang disebut menggoreng itu seperti apa sih belum tahu. Gitu loh, ya kan. Jadi lalu masih influencer juga yang terakhir. Influencer juga kan. Nih influencer mau dicari nih yang beredar kan mau dicari nih salahnya di mana gitu loh. Mau dibatasi powernya gitu loh. Nah, akhirnya semua ini bikin market lesu lah. Akhirnya semua investor wait and see semua gitu. Kalau menurut gue pandangannya itu sih. Oke, jadi karena masih ada uncertainty ya teman-teman ya, dari sisi global, dari sisi perang, kemudian domestik ini juga nggak kalah menggoncangkan ya. Setelah MSCI yang belum pasti sampai Mei, ternyata masih ada case-case kaitan mengenai saham gorengan, kemudian kaitannya mengenai free float, influencer, OJK ya. Semua inilah nih, semua kan kalau digabungin jadi fear-nya macam-macam. Ada yang fear-nya impact ke influencer, impact ke market maker, impact ke emiten, impact ke sekuritas, ya akhirnya semuanya diem, gitulah. Jadi pada tiarap istilahnya. Semuanya tiarap, jadinya marketnya sepi. Nah kalau market sepi, kita beli saham apa aja pasti turun, karena kan nggak ada demand, cuma ada supply doang, demandnya nggak ada, ya akhirnya lebih gampang turun daripada naik. Oke. Nah ngomong-ngomong nih, sekarang kan udah bulan puasa, bentar lagi Lebaran. Dan uncertainty itu masih ada sampai bulan Mei ya, kaitan mengenai MSCI, dan nanti Lebaran itu liburnya panjang. Kita nggak tahu what happen antara Amerika dan juga Iran. Nah, menurut pandangan Andri nih, strategi investing atau trading yang paling cocok di kondisi market yang serba tak pasti ini seperti apa sih? Kalau di kondisi yang uncertainty, kalau menurut saya sih paling bagus tuh trading. Karena ya kalau misalnya kita lihat ada sesuatu yang menarik, beli udah untung buru-buru jual. Karena banyak ketidakpastian, kita beli, kita hold lama, nanti balik lagi malah turun lagi. Jadi kalau menurut